Langsung saja kita tanya suka duka para tenaga medis di garda depan melawan COVID-19. Ini sudah ada Profesor Dr. Menaldi Rasmin, Guru Besar Pulmonologi Universitas Indonesia. Dr. Menaldi, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Dok, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dr. Menaldi, kami nih sebagai masyarakat yang mendengar kabar soal lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, rasanya tuh cemas berlebihan, nggak sedikit bahkan yang ada reaksi psikosomatik gitu dok. Nah dokter dan juga kawan-kawan yang langsung berhadapan dengan begitu banyak pasien, juga mengalami seperti ini nggak sih dok? Oh jelas. Bagaimana kemudian mengatasi kecemasan berlebih ini? Terus aja berperang di dalam, lama-lama jadi terpaksa lupa sendiri ya. Jadi lupa sendiri ya? Ya kalau kita udah di dalam peperangan, kita tidak berada di medan pertempuran, kita pasti takut di mana musuhnya. Tapi kalau kita berada di dalam peperangan itu sendiri, pilihannya adalah tinggal lari atau melawan. Ya kita lawan. Oke, dok, informasi sebelumnya bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan perlindungan ataupun jaminan kepada para tenaga medis. Dr. Menaldi turut merasakan hal tersebut? Turut merasakan langsung belum, mungkin karena masih cukup baru. Tetapi kebijakan gubernur tentang menyediakan penginapan buat petugas medis itu patut diberikan apresiasi. Karena itulah salah satu yang menjadi kendala bagi khususnya perawat-perawat yang melayani pasien itu. Oke, dok, sebagai ahli pulmonologi atau kita tahu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan begitu ya, wabah semacam COVID-19 ini sudah diprediksi atau sudah disadarikah oleh teman-teman dokter dari jauh-jauh waktu sebelum ini? Kalau tentang infeksi virus corona sendiri, kita yang kaget pertama kali adalah SARS. Barangkali ingat dulu ya SARS ya. Lalu diikuti oleh flu unggas, flu burung H5N1. Dibandingkan SARS, flu burung lebih berat. Angka kematiannya tinggi sekali, tapi penularannya tidak begitu cepat. Kemudian datang MERS-CoV, ya, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Nah ini MERS-CoV juga cukup berat, tetapi di Indonesia hampir-hampir tidak ada korbannya sebetulnya. Walaupun kita banyak yang pergi umroh, pulang pergi, tapi tidak begitu banyak. Jadi kalau dikatakan apakah kita mengenal ada kemungkinan terjadi lagi sebuah wabah oleh virus corona, sebetulnya relatif kita sudah siap. Kenapa? Karena pada waktu setelah SARS, Kementerian Kesehatan sudah membangun di beberapa rumah sakit besar itu yang disebut sebagai PINERE. PINERE adalah Pusat Infeksi New Emerging dan Re-Emerging. Sebuah unit yang disiapkan untuk melakukan isolasi dan ICU isolasi pada kasus-kasus yang berat. Tapi ketika corona yang COVID ini, novel coronavirus 19 ini datang, yang mengejutkan adalah memang penyebarannya sangat cepat. Dari mulai Cina sampai Italia tutup itu cepat sekali begitu. Dan luas, bukan cuma cepat tapi luas yang terkena, hampir seluruh benua ini. Sehingga saya memang menyatakan ini sebagai perang dunia. Semua dunia terlibat di sini sebetulnya gitu. Oke, dok, sekarang mau nggak mau rekan-rekan medis dan juga pasien nampaknya menjadi orang terdekat begitu. Mungkin ada yang menganggapnya tadi kita lihat juga dari perawat Wita, katanya udah kayak keluarga curhat sendiri gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, tanggapannya seperti apa? Dokter dan teman-teman lain masih berprofesi yang membahayakan nyawa ini? Sepanjangnya, begini, kebetulan saya adalah dosen di Departemen Pulmonologi, artinya paru ya, FKUI yang berkedudukan di Rumah Sakit Persahabatan. Apa yang saya maksud? Berarti saya berada bersama dokter-dokter paru lain yang sesama dosen, ya. Saya juga berada bersama residen. Residen itu orang-orang dokter-dokter yang sedang menyelesaikan pendidikan untuk menjadi spesialis paru, gitu ya. Nah itu keuntungannya. Jadi saya punya rentang saya ada dari mulai sejawat sampai ke murid gitu. Dan kemudian juga ada dokter yang lain, dokter kebidanan, dokter bedah, dokter rehabilitasi medik, semua lah dokter itu di Rumah Sakit Persahabatan. Yang sepanjang yang saya lihat sampai saat ini, semua tenaga medis itu, baik perawat maupun dokter, keluarganya oke saja. Mereka mengerti bahwa mereka kebetulan barangkali bahwa mereka sadar keluarganya ini bekerja di Rumah Sakit Persahabatan yang ditetapkan oleh Kemenkes sejak tahun 2018 sebagai rumah sakit rujukan respirasi nasional. Artinya mereka sudah siap
bahwa kalau ada kasus-kasus paru yang terberat itu akan jatuh ke sini. Jadi secara moral sebetulnya mereka sudah siap. Secara moral keluarganya juga sudah tahu. Tapi bahwa ada kaget, pasti kaget, gitu ya. Termasuk yang kaget adalah perawat atau dokternya sendiri. Ketika pulang, bagaimana mereka harus membawakan dirinya? Bisakah langsung memeluk anak atau suami gitu? Atau apa yang harus mereka lakukan pertama pada saat pulang? Itu barangkali keterkejutan itu pasti ada. Walaupun saya melihat bahwa keluarga-keluarga mereka tetap terbuka dan tetap biasa saja melihat hal ini, sehingga tidak ada perawat kami yang dilarang oleh keluarganya untuk terus bertempur setiap hari bergantian dalam jam dinas jaganya. Oke, Dok, tapi dari banyak rekan-rekan dokter, kemudian rekan-rekan perawat, dan tadi dokter residen yang dokter ceritakan, ada nggak sih mungkin yang berbagi cerita soal mereka dalam menangani pasien COVID-19 yang mungkin nantinya nggak terlupakan nih sampai nanti masa ini akan berakhir? Ada. Apa tuh, Dok? Banyak. Bagikan kepada kita kalau boleh. Iya, bagi mereka secara umum ya saya bilangnya ya. Jadi baik perawat maupun mereka-mereka yang bertempur di dalam, dan saya ikut bersama mereka. Ya. Karena saya tahu sebagai guru yang senior, saya mesti ada di sana supaya mereka punya hati yang kuat, punya keyakinan bahwa mereka bertempur itu ditemani justru oleh orang yang paling tua di situ, Ya. gitu ya, guru yang paling tua di situ. Dan dengan begitu mereka bercerita kepada saya. Malam mereka sudah suka menelpon saya, tidak peduli jam berapapun, dan itu saya terima. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka terpaksa harus sabar, harus tekun, harus ikhlas, harus menerima dengan biasa tekanan-tekanan dari kiri kanan, dengan tetap harus bekerja keras. Ini saya agak nahan ini ya, tapi memang luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan medis, teman-teman yang ada di garda depan untuk melawan COVID-19. Salam kami, Dok, untuk para teman-teman di sana, tetap semangat, bantu kami untuk melawan Ada catatan COVID-19. saya ya, tolong boleh ya. Apa silakan, Dok. Yang paling penting, merawat pasien itu penting. Tapi yang paling penting, ayolah semua warga masyarakat, tolong putus rantai penularan. Ayo. Karena kalau rantai penularan tidak diputus, kita tidak akan pernah berhenti sampai 6 bulan lagi. Jadi memutus rantai penularan adalah berdiamlah di rumah, jagalah kesehatan, tidak usah keluar rumah. Karena itu cara yang paling sederhana untuk memutus rantai penularan. Kita berharap dengan begitu turun jumlah kasusnya. Ini juga untuk membantu rekan-rekan medis semua supaya tidak bekerja terlalu lelah begitu ya, Dok. Jadi semua masyarakat ayo stay at home, work from home, bantu, saling jaga begitu ya, Dok. Ya. Dr. Menaldi Rasmin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih banyak, semoga kita semua cepat sehat kembali. Amin.